and exhaust. Ini sistem yang menjelaskan tentang proses masuknya udara dalam ruang bakar. Umumnya ada 3, yang naturally aspirated, turbocharged, sama turbocharged aftercooler, seperti yang di sini. Aftercooler atau kalau di mobil itu intercooler. Kalau di heavy equipment di tempat kami lebih lazim disebut after. Kadang ada yang debat juga, after tuh yang kayak gimana, inter tuh gimana, harusnya beda. Ini sama aja lah. Dari filter di sini, filternya itu ada 1. Kalau kemarin saya buka itu yang tipe yang di BP sih. Kalau yang di sini kemarin saya lupa, belum buka berapa. Kalau yang di BP itu besarnya seingatku hampir sama, kalau nggak salah 1100 kVA, itu filternya cuma 1. Kemudian nanti masuk ke bagian sini, ke turbocharge, di bagian kompresor impeller, dia disedot oleh impeller ini ke bawah. Ini ke sini Pak ya, ada aftercooler. Kemudian langsung masuk ke ruang bakar ketika terjadi intake. Turbocharger fungsinya untuk memompa udara ke dalam ruang bakar itu lebih banyak lagi, supaya tenaganya meningkat, efisiensi bahan bakarnya makin bagus, dan juga untuk mengurangi emisi, serta dengan daya yang lebih besar, ukuran mesinnya itu bisa lebih kecil. Nah, turbocharger ini kerjanya gimana? Ini dari bagian turbin. Turbin itu baling-baling yang menerima tekanan udara dari sini, gas buang, sehingga nanti dia bisa berputar. Ya seperti kalau saya dulu mainan itu bikin kertas, baling-baling, terus ada angin, saya tangkap anginnya, kipasnya itu muter. Sama seperti ini. Dan di sini 1 shaft dengan kompresor. Kalau yang ini tugasnya menerima tekanan dan berputar. Kalau yang kompresor tugasnya berputar, kemudian mengalirkan udara dari filter menuju aftercooler atau intercooler ini. Jadi kayak menarik terus mendorong ke sini. Kemudian dari turbocharger, udara yang keluar dari sini volumenya lebih banyak, tekanannya juga lebih besar, sehingga udaranya juga meningkat. Karena kan udara kalau ditekan suhunya akan meningkat. Maka perlu didinginkan oleh yang namanya aftercooler ini. Didinginkan kalau di unit WPG 1650 ini pendinginannya oleh cooling fan. Karena kalau di unit lain itu ada yang pendinginannya pakai coolant. Kalau yang ini pakai udara yang dialirkan oleh cooling fan. Setelah didinginkan, masuk ke ruang bakar, dia suhunya lebih rendah sehingga kerapatan udaranya makin rapat, oksigennya juga lebih banyak. Jadi selain lebih banyak itu tadi oksigennya, terus kalau oksigennya lebih banyak, pembakarannya jadi lebih bagus. Di sini ada keterangan untuk ECU. Nah, ini yang tadi bus pressure and temperature sensor. Ketika terdeteksi terlalu sedikit udara, jadi dia ada flow meternya juga di sini. ECU mengontrol jumlah injeksi supaya mencegah emisinya itu berlebihan. Harusnya misalkan komposisinya itu sekian banding sekian, ini udaranya kok cuma sedikit. Kalau tak kasih fuelnya itu sama, berarti nanti kekurangan udara, gas buangnya jadi hitam ya. Iya, kalau udaranya kurang, gas buangnya jadi hitam. Dari situ emisinya jelek, makanya fuelnya saya kurangi supaya gas buangnya itu tidak hitam.
Kalau suhunya yang terdeteksi di sini itu lebih tinggi dari 75 derajat, ini juga sama, mengontrol injeksi bahan bakar untuk mencegah panas berlebih. Tuh, ini yang nggak ada di engine konvensional. Ini, kalau ibarat kata ini kayak canggih banget, tapi perawatannya ya butuh perhatian lebih. Tuh untuk intake and exhaust, ada yang mau dibahas atau skip lanjut ke berikutnya? Lanjut. Oke.